Ya, ada yang baru gabung. Baik, saya lanjutkan. Tadi dari pengertian ya, yaitu psikologi. Sering tuh ada yang bertanya, apa bedanya psikologi dengan ilmu jiwa? Tadi sudah sedikit Ibu jelaskan bedanya psikologi dengan ilmu jiwa tadi ya. Oke. Kok nggak jadi kurang kelihatan. Ya. Ya. Selain itu apa Bu bedanya Bu? Bedanya adalah kalau psikologi itu pasti scientific. Sifatnya itu scientific, teman-teman. Jadi kalau psikologi itu memakai pendekatan atau memakai metode-metode yang sistematis dalam perolehan atau pengembangan keilmuannya. Sementara kalau ilmu jiwa ya tidak memakai pendekatan yang sistematis tadi ya. Jadi kalau belajar ilmu jiwa ya bisa lewat kontemplasi misalnya. Ya, kontemplasi atau bertapa tahu ya mencari ilham begitu ya bahasanya. Karena mempelajari jiwa, banyak merenung begitu. Ya. Baik, itu tadi adalah bedanya. Selanjutnya, teman-teman, karena ini baru kuliah yang pertama, baru pengertian, sebenarnya jiwa itu tidak hanya dimiliki manusia, ya. Jiwa tidak hanya dimiliki oleh manusia, akan tetapi jiwa itu juga dimiliki oleh tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan disebut anima vegetativa, kalau hewan anima sensitiva, kalau manusia anima intelektiva, gitu ya. Nah, ya apa namanya? Apa Bu buktinya tumbuhan kok punya jiwa? Iya, banyak buktinya, ya. Bukti dari kehidupan sehari-hari banyak, ya. Saya kasih contoh real nyata saja. Nah, kalau contoh yang ada di media-media itu kan kita lihat ada tumbuhan, ya pohon, sujud, ya. Itu berarti punya jiwa dan jiwanya itu tunduk pada Allah. Semua langit, bumi, ya, gunung, tumbuhan, hewan itu semuanya tunduk pada Allah jiwanya. Dan semua bertasbih menyebut nama Allah. Gitu ya. Manusia pun harusnya seperti itu. Cuman ada yang manusia-manusia durhaka, yang manusia yang tersesat, yang dolin. Ya, dolin itu yang tersesat ya berarti. Tersesat oleh setan, oleh hawa nafsu sehingga tidak tunduk patuh pada manusia. Contoh yang paling ringan saja, ya. Jadi sebelum Ibu tinggal di perumahan ini sudah kira-kira 7 tahun gitu ya. Rumah Ibu ini ditempati oleh penghuni sebelumnya. Itu tetangga yang cerita, Bu, selama ini pohon nangka di depan rumah itu belum pernah berbuah. Tapi 1 tahun Ibu dan keluarga tempati kok bisa berbuah lebat sampai seluruh RT dapat nangkanya. Kok bisa itu gimana itu kok bisa begitu? Itu tidak hanya 3-4 orang yang tanya. Dari situ saya pikir, apa yang saya lakukan? Oke, saya menganalisanya karena memang setiap selesai sholat subuh saya dan suami itu kadang bergantian, kadang bersama-sama, romantis ya, bersama-sama menyiram ya tanaman-tanaman di depan kami termasuk nangka dari mungkin sampai jam 2. Ya jam 2-an ya, international conference-nya. Oke. Baik teman-teman, balik lagi. Jadi itu bahwa menunjukkan punya jiwa itu. Jadi jiwanya saya sapa itu ternyata. Saya sapa. Ya, saya itu sambil zikir melanjutkan zikir jamaah sholat subuh. Ya, assalamualaikum. Biasanya saya semprot begitu. Dan nampaknya karena jiwanya tersentuh tadi, mungkin dia jadi bahagia ya, jadi tumbuh itu betul-betul. Dan saya punya teman-teman juga ternyata mengalami hal yang sama dengan saya, pepayanya yang tahunan nggak pernah berbuah, disentuh jiwanya itu berbuah. Ini. Luar biasa ya. Anima sensitiva itu hewan ya banyak kita temukan. Kalau Allah berkehendak menunjukkan tanda-tandanya, kita bisa melihat jiwa hewan, yaitu yang tunduk patuh pada Allah.
ketika kurban beberapa kali bisa dilihat sapi ya, sapi itu menangis tapi menangisnya haru ya, mungkin mau kelihatan wajahnya wajah bahagia gitu. Maksud toh Bu? Loh iya kalau dia mati ya, sapi bahkan ada singa ya, singa itu mau meninggal aja sebut Allah, Allah gitu ada. Kalian lihat itu video nyata yang tertangkap kamera ya di YouTube ya, channel dari Saudi Arabia itu. Saya nggak bisa nampilin di sini, kemarin saya tampilin tambah error karena Zoom memang nampaknya teknologinya belum yang sangat bagus untuk menampilkan video, baru gambar. Baik, selanjutnya anima intelektiva. Ini kita. Nah, ada pertanyaan menarik dari teman kelas kalian yang kelas lain. Tanyanya, Bu, apa toh Bu perbedaan dari jiwa manusia sama hewan? Kok bisa saya baca itu kalau di penelitian psikologi kok pakainya hewan, Bu? Untuk meneliti jiwa manusia kok pakainya hewan, kok enggak manusia? Nah, Ibu tanya, kalian mau nggak jadi kelinci percobaan? Nggak mau kan? Nah, nggak mau, ya. Maka itu karena percobaan itu melelahkan, butuh waktu lama, nggak mesti berhasil, bisa juga membahayakan, ada treatment-treatmentnya, maka dipakailah hewan. Gitu. Tergantung penelitian apa. Kalau dari ilmu psikologi belajar pakai hewan misalnya kucing. Kenapa? Kok bisa pakai hewan terus diterapkan untuk manusia, Bu? Iya, karena diteliti tentang pikirannya. Hewan punya pikiran? Punya. Lalu kenapa harus pakai manusia? Ya pakai hewan bisa, karena hewan punya pikiran. Hewan juga punya kemauan. Hewan juga punya perasaan atau kemauan. Jadi bisa lewat hewan, terus hasilnya ya diterapkan pada manusia itu memang bisa. Yang membedakan apa Bu jiwa manusia dengan jiwa hewan? Kalau manusia dikaruniai akal pikiran. Jadi manusia itu bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Kalau hewan tidak bisa. Ya, hewan itu ya seperti itu. Makanya kalau manusia dikasih akal tapi kok tetap korupsi, makan yang haram, padahal dia tahu itu haram, beda dengan hewan, dia nggak tahu itu haram halal kok dimakan. Nah, maka ya berarti ya kalau dalam perspektif Islam itu jiwanya sudah mati. Nafsul mumayyit, jiwanya mati ya. Entah karena tergoda oleh setan atau kalah dengan hawa nafsunya. Baik, sekarang ya kalau dalam Islam sekarang ya apa toh yang dimaksud dengan jiwa? Nah, dalam Islam, dalam Al-Quran itu disebutkan ya nama-nama jiwa. Ada yang disebut kolbun, kolbun salim. Ada yang disebut aklun ya atau akal pikiran begitu ya. Ada yang disebut dengan ruh atau roh. Ya, ada yang disebut dengan nafsun, nafs, nafsun, jiwa. Seperti yang terkenal sekali ayatnya ya untuk menggambarkan orang-orang yang mati syuhada itu menggambarkan bagaimana jiwa-jiwa mereka ya tentang nafsul mutmainnah ya, nafsu atau jiwa-jiwa yang tenang begitu ya karena menghadap kekasihnya yaitu menghadap Allah ya. Ya nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang itu ya sapaan Allah pada para mujahid yang tersenyum karena jiwanya begitu tenang ya. Ya, oleh Allah suruh masuk ke dalam surganya. Ya, masuklah menjadi hamba-hamba yang apa? Jadilah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku kata oh ya. Fadkhuli jannati, ayo masuk ke surgaku gitu. Selanjutnya adalah nafsu lawamah. Nah, apa itu nafsu lawamah? Nafsu lawamah itu adalah sama dengan nafsu atau jiwa. Jiwa-jiwa yang sakit. Jiwa-jiwa yang tidak sehat. Jangan-jangan, ya jangan-jangan loh ya. Ya, kita masuk itu di dalam nomor 2 itu. Jiwa kita belum benar-benar mutmainnah. Belum benar-benar tenang.
khusyuk pas sholat, enak, lezat, sholat lezat, puasa. Ya Allah, senang menuntut ilmu. Jangan-jangan jiwa kita masih masuk yang nafsu lawamah, ya, yang masih penuh dengan emosi dan amarah, rasa jengkel, rasa tidak senang, ya. Kalau lihat teman yang sukses masih belum bahagia, masih belum begitu senang mendengarnya, ya, masih ada rasa iri, ya, atau masih ada rasa riak. Maka naudzubillah kalau dalam Islam berarti itu jiwanya masih jiwa yang sakit, nafsu lawamah. Itu harus diobati, harus disembuhkan. Makanya kalau jiwanya itu jiwa yang sehat, nafsu mutmainnah ya, insya Allah menuntut ilmunya juga jadi semangat. Yang terakhir ini naudzubillah insya Allah nggak ada di antara kita kalau dalam Islam tuh ada yang namanya nafsu mumayyit, jiwa yang mati. Kok bisa Bu? Iya, kalau dalam psikologi apa Bu namanya kok ada nafsu mumayyit? Itu namanya ya jiwa-jiwa yang sakit itu ya orang-orang yang pesakitan. Seperti orang yang kleptomania ya. Kemudian orang-orang yang eh, ya tega membunuh ya, bahkan dia membunuh tidak merasa berdosa. Ya enggak, orang-orang yang sodomi macam-macam naudzubillah yang berpenyakit-penyakit jiwa itu masuk dalam nafsu mumayyit. Semoga kita tidak masuk ke dalam nafsu mumayyit. Kalaupun nafsu lawamah ya jangan parah-parah sakitnya. Segera terus kita gempur dengan istighfar ya. Kita gempur dengan banyak istighfar kepada Allah, minta maaf pada Allah, pada orang tua atau orang-orang di sekitar kita ya yang mungkin tersinggung dengan sikap kita, insya Allah ya, dan banyak membaca Al-Quran, banyak ibadah, ya baca Quran, sedekah, insya Allah bisa membersihkan hati kita, ya, menyehatkan hati kita. Kalau dalam psikologi berarti dengan selalu berhusnudon atau berpikir positif, insya Allah itu bisa membantu jiwa kita jadi sehat. Sama dengan dalam Islam berarti berhusnudon pada Allah. Baik, ini tadi tentang pengertian jiwa secara umum. Sekarang masuk ke dalam pengertian, maksudnya psikologi secara jiwa, masuk menghantarkan jiwa secara umum. Baru sekarang ke pengertian psikologi ya. Pengertian psikologinya ini belum masuk ke psikologi umum itu apa ya. Baru tadi bahas jiwa secara umum. Sekarang masuk ke psikologinya, nanti kita ke psikologi umum itu apa. Oke, tentang pengertian psikologi, kalau menurut Knight and Knight, memang tokohnya banyak kan barat, karena memang berkembang di barat. Psikologi awalnya kan menginduk ke filsafat, kemudian berkembang sendiri ya dan sangat pesat ya di dunia barat. Psychology is the systematic study of humans and animals' experience and behavior, normal, abnormal, individual, and social. Jadi kalau menurut Knight and Knight itu luas ya, psikologi itu pokoknya suatu studi yang sistematik ya, sistematik karena tadi pakai scientific approach, pendekatan saintifik tentang tidak hanya manusia tapi juga hewan. Tidak ya, tentang apanya yang diteliti dari manusia hewan itu perilakunya. Karena jiwa nggak nampak, yang diteliti adalah perilakunya, pengalamannya. Baik jiwa itu normal atau tidak normal, baik secara individu maupun sosial. Jadi luas sekali. Kalau menurut Morgan, ini simple, yang namanya psychology is the science of human and animal behavior. Jadi yang namanya psikologi itu adalah science, ya, ilmu pengetahuan tentang manusia ya dan juga perilaku manusia dan juga perilaku dari hewan. Itu tidak kita pakai istilah itu ya, yang kita pakai itu adalah yang berdasarkan Wundt. Apa itu yang namanya jiwa atau yang ya menurut Wundt yang namanya psikologi itu apa? Ini yang kita pakai, the science of human consciousness. Jadi ilmu pengetahuan tentang kesadaran diri manusia, itulah psikologi. Itulah yang sekarang kita pelajari. Kita mempelajari kesadaran diri kita. Sebenarnya manusia ini banyak sekali terdiri dari alam sadar dan alam bawah, alam tidak sadar.
alam bawah sadar dan alam sadar. Ini seperti gunung es saja. Sebenarnya yang sadar, yang benar-benar kita itu mikir ketika berperilaku itu hanya 20%. Yang 80% itu seperti gunung es tertutup, tertimbun. Ya, itu adalah alam bawah sadar. Yaitu perilaku kita yang sudah tanpa mikir lagi, tanpa menyadari lagi. Coba masa Mbak Nafa ini misalkan mau berkedip mikir dulu. Saya berkedip berapa kali ya? Tuh. Kan enggak kan? Ya. Atau bangun dari tidur. Nah, saya mulai dulu enggak ya? Kan enggak kan? Kaki kanan dulu apa kiri dulu ya kalau mau turun ke kasur? Enggak kan? Enggak mikir kan? That spontaneously happen. Berarti itu sebenarnya alam bawah sadar kita yang sudah. Karena nggak mungkin badan ini bisa bergerak tanpa ada tadi kesadaran diri tadi, tanpa ada proses dari saraf berpikir. Kan ada di puncak. Kita itu bisa menggerakkan badan kita itu karena ada apa tadi? Ada saluran di otak kita ya, saluran saraf di otak kita yang menggerakkan. Makanya kalau orang stroke itu yang kena sarafnya. Akhirnya maaf ya nggak bisa gerak, ya nggak? Itu artinya apa teman-teman? Sebenarnya jiwa kita itu ya itu bekerja tapi nggak ini tadi ya unconsciousness, kita nggak nyadar. Nah itu yang kita teliti, itu yang kita amati. Ya, menarik karena dari situ perilaku-perilaku muncul. Ada beberapa mahasiswa baru yang sudah konsul ke Ibu, ada 6 ya. Yang terbaru saja siapa tadi lupa. Saya nggak perlu nyebut nama gitu ya. Bagaimana biar bisa tertarik sesuatu misalnya. Nah itu berarti dia sedang pengen sadar diri ya. Sadar bagaimana tuh aku tuh biar tertarik. Aku nggak ngerti ben aku tertarik. Saya tak menghubungi Bu Ida mungkin bisa bantu bagaimana biar saya itu bisa tertarik. Saya itu kalau bukan sesuatu yang heboh, yang saya nggak tertarik, misal begitu. Nah, itu ilmu, butuh ilmu jiwa itu, memahami, menyelami hati dan perasaannya, emosinya. Ya. Nah, harapannya kalau kalian udah dewasa awal itu sudah selesai harusnya. Itu kemarin harusnya ketika remaja akhir pencarian jati diri itu udah terlampaui. Baik, nggak apa-apa. Maka dari itu memang butuh bantuan. Selanjutnya adalah menurut Woodward dan Marquis, psikologi itu aktivitas manusia tidak hanya motorik, kognitif maupun emosional. Emosi terkait dengan perasaan, kognitif dengan pikiran, motorik tentu geraknya, perilakunya tadi. Baik, masih ada berapa ini? 7 menit sebelum buka tanya jawab ya. Oke. Lanjut. Terakhir. Nah, kalau menurut Branca, simpel banget. Yang penting namanya psikologi itu ya ilmu tentang perilaku. Loh, nggak tentang jiwa lah. Jiwa itu nggak nampak. Jiwa itu ya kelihatannya ada yang ternampak ya dari perilaku. From the behavior-nya. Ya. Kemudian kalau Wilhelm Wundt itu dia mengatakan ya yang namanya psikologi itu ya ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman yang timbul dalam diri manusia, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat gitu ya, apa yang dia pikirkan. Ya, itu namanya psikologi, ilmu yang mempelajari tentang pengalaman-pengalaman itu gitu. Ya. Oke. Oke, ini semua adalah dari ahli-ahlinya. Kalau kalian pengen ambil yang termudah ya, yaitu ilmu tentang kesadaran diri ini menurut Wundt ini, the science of human consciousness, ilmu tentang kesadaran diri manusia. Sadar dengan apa yang dia pikirkan, rasakan, mau ya atau kehendak. Gitu ya, sadar diri. Baik, berarti kok beda-beda ya Bu ya, nampaknya kayak beda-beda, tapi sebenarnya fokusnya aja yang berbeda ya, tapi maksudnya itu sama gitu ya. Ada yang fokusnya luas, manusia, hewan begitu ya. Ada yang cukup manusia,
ya, ke kesadaran dirinya. Baik. Nah, ini sekedar icebreaker, hiburan biar nggak ngantuk. Ada yang tahu apa ini? Kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris, ada yang tahu nggak? Icebreaker 1 menit ini. Ada yang tahu nggak? Ada di mana ya jawabannya? Apa ya kosakata yang terbesar dalam bahasa Inggris, yang terpanjang dalam bahasa Inggris? Tapi ini humor ya teman-teman. Nanti kalau kalian biasanya jawabnya extra long bu, gitu ya. Biasanya jawabnya extra long bu, gitu. Bukan extra long ya. Extraordinary lagi ya. Ya, jawabannya di mana? Mbak Nafa ini hampir menunjukkan jawabannya. Kalau kamu lihat Mbak Nafa ini wajahnya coba. Ini menunjukkan jawaban dari hiburan Ibu siang ini. Hiburan untuk kalian. Ini Mbak Nafa ini. Coba di wajahnya ada apa ini? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Yang lain nggak nunjukin soalnya. Tak lihat satu-satu nih. Wajahnya serius semua. Nggak nunjukin jawabannya ya. Apa nih Mas Firlana ini rambutnya ditarik-tarik. Pusing deh. Iki apa psikologi? Ya. Yang lain ini lagi serius mikir. Padahal jawabannya mudah ya. Oke, perhatikan jawabannya ada di mana itu? Ada di Ibu. Smile. Lo kok bisa Bu? Iya, karena jarak dari S ke E butuh 1 mil. Ya, kena deh. Makanya ya, tak kerjain ya, enggak hanya bergurau. Oke, siap lanjut ya. Baik, sekarang ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi. Ditinjau dari objeknya, psikologi itu dibagi dua, teman-teman. Ada yang manusia, ada yang hewan, begitu ya. Nah, sementara kalau yang terkait dengan manusia, psikologi itu ada psikologi umum dan psikologi khusus. Mata kuliah ini berarti masuknya ke psikologi umum, maksudnya yang psikologi terkait manusia. Kita nggak neliti hewan. Tadi bahas hewan tumbuhan hanya penghantar. Jadi psikologi apa itu? Psikologi umum. Ada lagi namanya psikologi khusus. Lah berarti psikologi umum itu apa, Bu? Psikologi umum yang sedang Anda sekarang kuliah, kalian sekarang kuliah itu berarti ilmu yang menyelidiki dan mempelajari aktivitas jiwa manusia yang umum, yang pada umumnya, yang dewasa, normal, beradab, berbudaya. Umum tuh maksudnya apa, Bu? Ya bukan jiwa-jiwa yang sakit tadi loh, kan kita belajar psikologi umum. Bukan, kita nggak sedang mempelajari jiwa-jiwa yang sakit seperti nafsul lawamah dan mumayit, enggak. Kita itu belajar jiwa-jiwa yang normal. Ya, karena kalian masih semester 1. Saya tertarik, Bu, pengen tahu tentang nafsu mumayit, tentang jiwa-jiwa yang sakit. Oh, kalau mau tahu itu nanti di psikologi khusus, namanya psikologi klinis. Ini kalau dokter jiwa ya, belajar psikologi klinis atau psikologi psikopatologi ini. Ya, penyakit-penyakit kejiwaan di masyarakat ya. Kenapa orang mau jadi maaf ya WTS ya. Nah, itu namanya dipelajari itu jiwa-jiwa yang sakit itu. Jadi kalau kalian sekarang harus fokusnya ke sini. Pertanyaan-pertanyaan pun ya harus fokus ke sini dulu karena keterbatasan waktu. Kalau wah saya udah nggak tahan Bu, pengen tahu tentang ini, boleh di luar kelas ya. Kalau di dalam kelas kita hanya bahas yang umum. Ya, jiwa yang umum yang sehat, kita nggak bahas jiwanya bayi, nanti kita pelajari dalam perkembangan. Jiwanya remaja yang bermasalah nanti di perkembangan, bermasalah ataupun tidak, pokoknya karena tahap-tahap perkembangannya. Jiwanya orang tua, dewasa, anak-anak, kita yang dewasa juga dipelajari, tapi secara umumnya dipelajari di sini ya.
Kalau spesifik bagaimana orang-orang dewasa dalam berpikir, dalam berkemauan, dalam merasa atau kognitif, afektifnya, psikososialnya, ya atau fisiknya itu di psikologi perkembangan. Oke. Nah, kalau psikologi khusus ini ada psikologi perkembangan nanti dengan saya di semester 3, psikologi pendidikan di semester 2 nanti psikologi belajar maksudnya. Kalau pendidikan ini di kita dimasukkan ke perkembangan dan belajar. Tidak spesifik nama mata kuliahnya psikologi pendidikan. Ada psikologi kepribadian juga. Psikologi sosial ya, Anda bisa membaca tentang kenapa orang memiliki budaya seperti ini, tentang interaksi manusia terkait dengan psikisnya. Oh, kenapa kok ada orang-orang introvert, ekstrovert ya? Apa yang membuat mereka seperti itu gitu ya. Kok ada ya orang sesama Islam kalau bertamu kok ya disiram rumahnya ya. Kalau habis ditamuin oleh orang lain yang bukan sealiran, disiram dipel ya. Dianggap kalau nggak sealiran nggak halal atau najis gitu ya. Nah itu secara kejiwaan seperti apa orang-orang seperti itu? Itu maksudnya ke psikologi sosial. Karena itu jiwanya nggak lagi sakit, tapi kenapa dia memiliki kejiwaan seperti itu? Itu pasti ada pola pikir yang melatar belakanginya. Belajar tentang psikologi kepribadian, ya ini bisa dari tulisan tangannya, dari garis tangannya ini bisa terbaca dia sanguinis, orang yang ceria, sanguinis ya, sanguinis kayak ibu ini sanguinis ya, ceria gitu ya, ekspresif, kalau senang kelihatan, kalau sedih kelihatan gitu ya. Atau kepribadian yang lain gitu, ini dipelajari nih di psikologi kepribadian. Ada lagi psikologi perusahaan, bagaimana merekrut orang-orang yang tepat untuk masuk di perusahaan ya. Ini alhamdulillah jadi adik ibu itu di USA ya, S2 di USA dapat beasiswa dari pemerintah Amerika, sudah lulus 2 tahun ini dan sekarang bekerja di kedutaan Belanda. Jadi dia itu tugasnya apa itu di perusahaan Belanda itu yang ada di Indonesia itu dia tugasnya ini karena jurusannya psikologi ya, perusahaan menyeleksi calon-calon pegawai. Calon-calon pegawai baru itu diseleksi, oh kira-kira ini kepribadiannya bagaimana, dia bisa enggak bekerja sama dalam tim, dia orangnya seperti apa gitu ya, itu dinilai gitu. Gimana daya tahan dalam bekerja, apakah dia bisa bekerja di bawah tekanan, nah, kayak gitu ya. Terus psikologi belajar, ini nanti kita ya sandingkan dengan pendidikan dan perkembangan kita pelajari di tarbiyah dan psikologi klinis kalau Anda ingin jadi psikiater atau dokter jiwa. Baik, waktunya habis ya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Yang jelas intinya 2 menit ke depan. Habis ini tanya jawab ya. Oke. Hubungan psikologi dengan biologi ini sama-sama membahas manusia, tapi apa ya, membahas tentang keturunannya ya. Kalau biologi kan ada bahasan tentang keturunan toh. Ini kita naik ke satu topik lagi ya. Berarti sekitar 2 menit lagi. Nanti bisa kalian baca eksplorasinya di buku. Intinya kalau apa kaitan psikologi dengan biologi? Kalau biologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Salah satunya manusia. Nah, apa yang dipelajari kayak di psikologi itu tentang keturunan, sama dengan di biologi mempelajari manusia ada yang tentang keturunan ya. Di psikologi juga ada tentang karakter sifat-sifatnya, hubungan manusia dengan lingkungan tuh seperti apa ya, itu dipelajari karakternya, sifatnya. Kalau hubungan psikologi dengan sosiologi ya mempelajari apa? Sama-sama mempelajari kejiwaan. Di sosiologi belajar kejiwaan antara manusia dalam kaitannya berinteraksi dengan yang lainnya. Kalau kaitan dengan filsafat, psikologi apa kaitannya? Filsafat itu induk dari seluruh ilmu pengetahuan. Dari dulu sebelum ada ilmu pengetahuan yang lain nomor 1 filsafat. Karena dulu itu metode mencari ilmu itu ya itu merenung tentang siapa diri kita gitu ya. Hakikat hidup kita itu apa sebenarnya? Tujuan hidup kita itu apa? Kenapa kita diciptakan? Jadi merenung ya, melalui perenungan ya yang mendalam gitu ya,
apa yo, roh itu apa, kaitan roh sama Tuhan itu apa, ya misalnya begitu. Nah, maka psikologi dulu itu menginduk ke filsafat, namun ke kini-kini, ke sini-sini memisahkan diri dari filsafat, gitu. Memisahkan diri dari filsafat, kemudian apa? Berdiri sendiri sebagai sains, ilmu sains. Kenapa nggak cocok? Bukan nggak cocok. Kenapa nggak sejalan lagi dengan filsafat? Karena psikologi itu ilmu, lebih ke sainsnya. Jadi metodenya saintifik lewat melalui pendekatan saintifik, sistematis, ya, gitu ya, dan pengujian lewat laboratorium. Kalau hubungannya dengan ilmu alam, sama-sama memakai apa pendekatan yang atau metode ilmiah dalam pengembangan ilmunya. Baik, terima kasih. Masih ada kurang lebih 10 menit. Kalau ada yang mau teman-teman diskusikan, ya. Biasanya kalau ada yang nanya untuk ini masih semester 1 ya, untuk melatih teman-teman untuk percaya diri menyampaikan pendapat ya dan sebagainya. Saya biasanya meminta kalian untuk menanggapi terlebih dahulu. Jadi Ibu nanti yang mengkonfirmasi apakah jawabannya kurang atau tidak. Maka kalau kurang Ibu tambahkan, sudah tepat atau belum. Kalau sudah tepat ya, berarti hanya Ibu tekankan mana bagian yang terpenting. Kalau salah ya Ibu luruskan dan tidak perlu malu. Karena kita itu belajar. Semua pendapat, pertanyaan, baik yang terjawab ataupun enggak, karena di kelas kemarin ada 8 yang nanya, ya. Jadi waktunya enggak cukup, cuma diambil 2 atau 3, ya. Tapi yang selanjutnya bisa ditanyakan di meeting selanjutnya, artinya itu tetap dapat poin untuk yang hari ini. Baik, ada enggak teman-teman pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup. Kalau ada, saya tanggapi. Oke. Oh ya, Mbak Nurul Fajri. Ya, Bu. Silakan. Nurul Fajri, mau bertanya, Bu. Apakah lingkungan itu berpengaruh besar terhadap kejiwaan, Bu? Sebentar. Bagus pertanyaannya. Mana Mbak Nurul Fajri? Saya itu mau menampilkan. Tuh partisipan raise hand. Ya, Mbak Nurul Fajrin dulu. Apakah lingkungan itu gimana Mbak Nurul Fajrin? Apakah lingkungan itu berpengaruh besar bagi kejiwaan seseorang? Oke, bagus. Nah, apakah lingkungan bentar, ini agak hang. Jadi saya pengen menampilkan orangnya. Tadi yang raise hand mana? Ya, ini lower hand. Oke. Ulangi ya, Mbak Nurul. Silakan. Apakah lingkungan berpengaruh besar terhadap kejiwaan seseorang, Bu? Baik. Terakhir, yang kedua. Yang kedua siapa tadi? Langsung, biar cepet. Yang kedua siapa tadi yang tanya? Tadi ada 2. Ini. Naila. Siapa lagi? Tahayu, Nafila. Oh, 3 ya? Ya sudah, ayo. Tahayu sama Nafila. Udah. 3 saja ya. Mana Nahayu? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, di tangan nih. saya mau bertanya, Bu. Oh, itu Nahayu. Dalam ilmu psikologi umum itu, apakah kadang kita mempunyai masalah gitu, Bu, di nafsu lawamah. Bagaimana cara kita menyikapi ketika kita kadang memiliki nafsu lawamah ini, Bu? Bisa dispesifikan nggak apa? Karena luas sekali ya. Misalnya apa? Sakit apa? Jiwanya kita suka sering marah, bagaimana menghindarinya? Iya betul, marah itu juga masuk dalam nafsu lawamah ya, suka marah ya. Oke, terakhir karena tadi Mbak panggilannya Hayu, Mbak Hayu.
Oh, tahayul ya. Sekarang terakhir ya. Karena terbatasnya waktu, sekarang terakhir yang nanya Mbak Nafila. Nah, Mbak Nafila. Mau tanya, Bu. Bentar. Di raise hand. Di more ya, more. More. Di raise hand kok enggak ono. Mana Mbak Nafila? Ya, Bu. Di. Ya, silakan. Apakah keadaan finansial atau ekonomi seseorang itu mempengaruhi psikologi gitu loh? Apakah keadaan ekonomi sosial mempengaruhi psikologi orang? Bagus pertanyaannya. Sebelum Ibu tanggapi, ada nggak yang mau menanggapi dari salah satu pertanyaan teman-teman kalian? Mungkin kalian tahu jawabannya sebelum Ibu tanggapi. Ya, pertama ya, tadi pertanyaannya adalah apa tadi pertanyaannya? Bagaimana apa tadi? Pengaruh lingkungan ya terhadap kejiwaan seseorang. Bagus itu. Nah, apa toh pengaruhnya lingkungan terhadap psikologi seseorang? Ada nggak yang mau nanggapi? Nah, yang kedua, ada enggak yang mau menanggapi? Pertanyaan kedua juga menarik. Bagaimana itu ya? Kalau kita ya, misalkan nafsu lawamah ya, kita itu jiwanya itu jiwa yang sakit. Apa spesifiknya ya? Kita misalnya masih senang marah, misal. Nah, itu bagaimana Bu ya cara mengatasinya? Ya, mungkin kalian ada yang mau berkomentar? Nah, yang ketiga juga menarik, Bu. Keadaan kondisi sosial itu berpengaruh nggak sih, Bu, terhadap psikologi seseorang? Coba saya kasih waktu 2 menit, siapa tahu ada yang berpendapat dulu sebelum Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada enggak? Baik, sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada langsung Ibu tanggapi ya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Mbak Nurul Fajrin ya. Oke, dari Mbak Nurul Fajrin tadi, Bu, sebenarnya lingkungan itu berpengaruh nggak, Bu, terhadap psikis seseorang? Oh, sangat berpengaruh. Sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau keturunan ada 2 yang mempengaruhi ya, mempengaruhi kejiwaan kita ya. Kalau secara garis besarnya, satunya adalah genetik. Yang kedua, ya jadi sifat-sifat kita itu ya tetap ada dari gen itu ada, teman-teman. Mahasiswa yang luar biasa ya. 1 dari gen, 2 dari lingkungan. Pendidikan tuh masuk dalam lingkungan. Nah, yang dari gen berdasarkan riset itu hanya 20%. Ya. Oke. Jadi nggak usah terlalu risau. Aduh, kok ibuku sifatnya koyong ini, yo aku nurun. Nggak usah khawatir. Pendidikan bisa merubahnya. Lingkungan di dalamnya masuk pendidikan, ya bagaimana stimulasi yang diberikan, pengalaman-pengalaman hidup kalian, apa yang kalian baca, bagaimana pergaulan kalian, itu kan, ya itu kan lingkungan, teman sebaya. Dalam Islam dijelaskan, ya kalau berteman dengan tukang pedagang minyak wangi kan jadi wangi. Kalau pedagang terasi ya jadi bau terasi ya enggak. Begitu. Jadi kalau di sini solih-solihah berteman ini pasti berpengaruh ini terhadap kejiwaannya, psikisnya. Apalagi ternyata benar-benar teman-temannya care, peduli ya. Aduh kalau ada yang tertinggal tugas dia kemarin kok nggak kelihatan terus tak WA, kamu ada apa sakit atau apa kok nggak pernah kuliah misalnya. Itu sangat berpengaruh pada kejiwaannya ya. Gitu ya. Jadi jiwa itu kan pikiran, ya, perasaan, ya. Kemudian apalagi kemauan. Contoh yang pikiran saja itu sangat terpengaruh pada lingkungan. Contoh ya, karena kita membahas orang dewasa. Jenengan misalkan antara kuliah sama tidak, disadari atau tidak, akan sangat berpengaruh terhadap pola pikirnya. Ya, pola berpikirnya, sudut pandangnya, cara melihat sesuatu. Jadi
pikiran tuh ya jiwa itu masuk dalam kejiwaan. Cipta rasa karsa. Gitu. Baik, karena waktunya masih 7 menit lagi. Selanjutnya, pertanyaan nanti itu juga akan dijelaskan ya ketika membahas manusia dan lingkungan. Pertanyaan yang kedua tadi, Ibu kok nggak nyatet ya, tapi siapa tadi yang nanya? Mbak, lupa namanya, Mbak Tahayu tadi. Ya, Bu. Ya, Mbak Tahayu itu nanya, waduh Bu, kalau misalkan jiwa kita masuk yang lawamah gimana Bu? Nggak usah khawatir, banyak dari kita itu jiwanya itu belum mutmainah. Ibu sendiri aja sudah sedewasa ini berusaha bagaimana punya jiwa yang mutmainah. Jiwa-jiwa yang tenang, yang penuh dengan rasa syukur ketika mendapat sedikit yang menurut manusia itu kecil, anugerah kecil saja sudah bersyukur, apalagi anugerah yang besar, kemudian yang bersabar dengan apapun kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, itu terus berproses ya terus berproses itu, begitu ya. Jadi nggak usah khawatir, yang penting kita berusaha, selalu berusaha membuat jiwa kita itu tenang. Kalau jiwa kita masih lawamah itu tidak masalah. Kalau Ibu caranya biar bisa tenang gitu ya, bisa sabar menghadapi, apalagi Ibu kan kepala Quran ya, tentu tidak pantas kalau marah-marah misalnya. Karena kepala Quran Learning Center di Unisula itu pemimpinnya. Biasanya Ibu itu ya puasa Daud untuk menenangkan hati. Tahajud jangan kalau bisa tidak lepas tahajud, komunikasi sama Allah gitu ya. Masalah apapun tuh disitulah tempat untuk meminta yang paling nikmat di situ. Kemudian duha juga sebisa mungkin ya minimal 6 sampai 8, sebisa mungkin 12 rakaat istiqomah itu. Baca Quran sehari 1 juz, itu bisa betul-betul membuat jiwa itu tenang. Kayaknya ada masalah itu kecil gitu. Orang lain tuh panik gitu, kok bisa begitu ya, ini gimana ini? Misal ya mau ngadain acara Quran Center yang hadir cuma yang daftar misal ini misalnya. Loh, udah mau hari H kok yang daftar belum memenuhi kuota misalnya. Atau ada masalah misalnya, ternyata pembicaranya nggak boleh datang kampus karena ternyata kena aliran tertentu atau bagaimana, itu hitungan jam. Tapi alhamdulillah dengan tadi ya berusaha untuk ibadah yang tangguh itu berpengaruh pada ketenangan jiwa dan berpikir yang positif tentunya secara psikologi ya. Tapi ibadahnya harus diperbaiki dulu, karena kalau ibadah yang berantakan biasanya pikiran, perasaan itu nggak bisa tenang. Oke, untuk menjawab bagaimana kalau kita itu punya amarah, yang marah, ini praktikalnya baca buku kecerdasan emosional Daniel Goleman ya, How to Control Your Emotion. Jadi marah itu sebenarnya boleh, tapi marah pada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan kadar yang tepat, itu yang dibolehkan. Nah, sayangnya kan kita gitu seringnya. Marah itu wong cuman gitu aja marahnya besar. Loh, berarti nggak tepat toh? Sampai mendolimi, wong dipukul sekali kok mukul berkali-kali loh. Wong disakiti sekali loh kok kamu nyakiti terus. Kalau belum bisa memaafkan seperti Nabi Muhammad, ya paling tidak seperti Nabi Isa. Dipukul kanan ya dipukul pula ke tangan kanannya. Jangan pukul sekali tangan kanan, kamu pukul kepalanya, kamu pukul tangannya. Itu kan setan nyuruhnya begitu. Itu hati-hati. Maka dari itu lebih baik memaafkan daripada dolim. Ada orang nyakitin sedikit, kita marahnya besar. Ya, itu ya. Jadi marah itu sebenarnya boleh, Mbak Atahayu, tapi lebih baik memaafkan. Dan cara mengontrolnya seperti apa? Kalau kita itu punya jiwa yang pemarah tadi. Caranya kalau dalam perspektif Islam, kalau Anda marah, ya di situ ada nggak air untuk segera wudhu? Kok ada Bu, ini lagi di lapangan, ada orang kok ngejek saya misal. Segera duduk. Ada nggak sandaran? Segera bersandar. Kalau di rumah, cari aja kasur untuk merebahkan diri.
duduk merebahkan diri. Syukur-syukur kalau di rumah kan ada untuk wudhu, segera wudhu dan sholat. Memang itu yang diajarkan Islam, ya harus begitu memang. Jangan dibiarkan, marah itu yang biarkan. Tenggelamkan ya dalam tadi cara-cara yang diajarkan Nabi, plus tenggelamkan diri dalam zikir istighfar yang banyak. Tarik nafas panjang, ya astagfirullahaladzim, ya Allah, gitu ya. Ya. Kalau secara psikologis itu relaksasi. Kalau relaksasi, kalau biasanya Ibu ada kuliah tatap muka langsung, Ibu ajari itu cara hypnoteaching ya. Relaksasi perpaduan Islam dan psikologi untuk kalian tuh bisa rileks ketika dalam tekanan. Biasanya bisa disetelkan murota atau musik-musik yang tentang alam. Jadi perbanyak istighfar, tarik nafas panjang, astagfirullahaladzim. Karena memang istighfar itu kan manfaatnya itu ya. Ya diberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka ya. Masalah juga bisa selesai, dilapangkan dadanya, dilapangkan rezekinya. Begitu itu kalau menurut Islam. Kalau menurut psikologi, ya tadi marah-marah aja. Tapi ingat, marah pada waktu yang tepat loh ya. Pada waktu yang tepat, orang yang tepat. Jangan semua orang dimarahi. Marah sama teman, satu teman kok. Terus sahabat-sahabat teman yang dimarahi itu jadi dibenci semua. Itu enggak boleh. Ya, karena sebenarnya ketika dalam psikologi ya, ketika kita marah itu ya sehat. Daripada dipendam itu enggak sehat. Jadi kalau kita marah ya marah aja, tapi sesudah itu sudah gitu. Dan marahnya jangan yang berlebih, yang sampai menyakiti, sampai ya marah, showing that you are not happy ya, you are not happy with someone action gitu. Ada perilaku seseorang yang enggak menyenangkan gitu, tunjukkan enggak apa-apa kalau dalam psikologi. Tapi yang proporsional tadi. Terus dalam psikologi lagi di buku Daniel Goleman itu, kalau kamu marah, belajar ubah ketegangan itu jadi humor. Misal, kamu jerawatan ya, dinyek, sekarang kok kamu jerawatan banget, waduh, aku dinyek jerawatan banget di depan. Aduh, orang yang aku kagumi misalnya kan kalian udah dewasa awal. Nggak boleh pacaran, tapi kan boleh kan, kagum sama seseorang, ya sama lawan jenis kan boleh. Tapi dengan aturan, tetap dengan aturan Islam ya, jaga pandangan, hati dan sebagainya maksud saya. Itu tegang kan? Oh, dinyek di depan orang tegang ya. Ya, rubah misalkan dengan humor. Oh iya ya, ini asik ya ini. Oh, jerawatnya Humairo misalnya. Aja. Oh, malah jadi kan jadi rame. Coba kalau kamu tersinggung ya. Nah, jadi nggak asik. Baik, ya, karena waktu terbatas tentu diskusi itu menarik sebenarnya ya. Ada banyak tips lain. Oke, selanjutnya ya, yang terakhir tadi, siapa tadi yang terakhir? Besok lagi Bu bawa note lah. Kalau habis nerangkan kok jadi lupa namanya. Siapa tadi? Ayo angkat tangan. Mbak Nafila. Ya, Mbak Nafila terakhir ya. Kurang 4 menit kita tutup kuliahnya. Mbak Nafila, jadi kalau Mbak Nafila itu tadi bertanya taraf ekonomi itu sebenarnya berpengaruh nggak Bu terhadap perkembangan psikologi seseorang? Ini pertanyaan ini luas sekali ya. Kalau yang dimaksud adalah kebahagiaan tidak? Apa yang Anda maksud psikologi? Kalau yang dimaksudkan stimulasi ya. Kalau yang dimaksud kecerdasan, ya bisa iya karena stimulasinya lebih. Tapi juga ada anak-anak orang miskin, nelayan-nelayan miskin, tapi makannya terus-terusan makan ikan laut, jadi tetap lebih cerdas dari yang kaya. Saya jawab dulu yang pertama. Kalau yang dimaksud berpengaruh pada psikologi seseorang adanya kebahagiaannya seseorang. Bahagianya seseorang itu harta bukan jaminan sama sekali. Enggak, bukan itu yang menyebabkan seseorang itu bahagia dan tidak.
Karena ya banyak itu orang-orang kaya bermobil mewah, hatinya panas terus ya, nggak bisa tidur bahkan. Harus minum pil ketika mau tidur. Pil tidur ya. Tapi kok ya orang lo tidur di jembatan angler ya, Masya Allah. Itu kalau kita membahas tentang happy or not happy ya, that's not about money. Bahkan uang tuh nggak bisa membeli kebahagiaan. Jadi kalau ekonomi yang dimaksud berpengaruh enggak pada kejiwaannya. Ya itu terlalu luas kata psikologi. Di situ ekonomi specific thing, you should correlate with the specific thing. Jadi bagusnya nanyanya itu ya psikologinya lebih spesifik. Coba psikologi yang Anda maksud itu apa? Saya nggak mau menjelaskan terlalu panjang lebar karena waktunya terbatas. Ya, yang jenengan maksud psikologi itu apa? Ya, biasanya kan kalau misalnya orang yang finansialnya nggak terlalu baik, kadang kan stres gitu loh, Bu. Tapi ya itu tergantung diri sendiri kan. Start from ourselves gitu. Ya, memang banyak gini loh, karena gini ya. Karena uang itu memang penting. Ya, nggak ada uang lah piye mau makan mau apa. Uang itu penting, tapi bukan segalanya kan. Bahkan uang itu memang nggak bisa kan membeli kebahagiaan, tapi penting ya memang harus ada uang itu. Kalau sampai nggak ada sama sekali ya memang stres toh ya. Awalnya bisa tahu hari ini makan apa, tiba-tiba nggak tahu makan apa hari ini. Anak saya makan apa hari ini? Atau bahkan dikejar-kejar utang ya mesti stres ya. Ya kalau yang pertanyaannya seperti itu betul sudah dijawab sendiri. That really depend on ourselves. Tergantung kita sendiri. Nggak punya uang ya nggak punya uang, tapi kalau sama sekali ya mesti berpengaruh ya Mbak ya. Tapi maksud saya yang dimaksud misalnya yang lain punya mobil, dia kok cuma motor atau sepeda. Tapi kalau dia tadi mensyukuri dia sehat dan sebagainya, that's really fine. Ya, dia bisa mendapat kebahagiaan dan yang lain-lainnya, membangun kebahagiaan dan lain-lainnya di luar money ya, di luar uang tersebut. Rasa percaya diri juga nggak harus kalau kaya percaya diri ya, malah kecenderungannya sombong kalau itu yang kaya orang tuanya kan, karena nggak tahu susah payahnya cari uang. Makanya teman-teman FAI nggak usah minder kalau masuk Unisula itu anak kedokteran mobilnya bermerek-merek dan gonta-ganti, itu kan milik orang tua. Ya, nanti kalian bisa kalau sungguh-sungguh ya, dunia itu akan ngikut. Baik, terima kasih ya, ini sudah lewat. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Kalau ada apa-apa ditanyakan ke depan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka